لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Maaf sebentar ya. Iya. Iya. Dah, kajian. Ya. Mohon maaf karena yang nelpon orang sakit. Mana tahu ada hal yang tawari, emergency. Baik, kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suaranya ditutup belum ya? Sudah. Alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini di pekan pertama bulan Mei ya? May Day. Masya Allah. Kita hari pertama bulan. Kemudian di pekan terakhir bulan Syawal. Saudara ya, alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bikhair. Selamat berhari raya Idul Fitri dan raya. Ada yang lain lagi? Anda alhamdulillah. Enggak tahu kalau mungkin ada ya 6 kan. Kelayu tapi belum puasa. Nah. Masyarakat kiram dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah terima amal saleh kita dan diampuninya dosa-dosa dan kesalahan kita. Semoga tak satu pun kita kecuali disiapkan tempat baginya di surga dan dijauhkan dari api neraka. Amin. Pada itu kita bersyukur karena kita masih bisa menambah amal kita, menguatkan iman kita, dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita dalam keadaan beriman dan Islam. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami sunnah-sunnahnya dan dikuatkan untuk mengikutinya. Amin. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, kemarin terakhir kita belum selesai ya, sampai pada pembahasan di mana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala membahas masalah ikhtilaful hadis antara hadis Rafi' ibn Khadij yang mengatakan Nabi SAW salat subuhnya di waktu sudah terang, di waktu sudah agak terang. Sedangkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan Nabi SAW salat subuh dihadiri oleh ibu-ibu di masa sahabat. Kemudian mereka selesai salat keluar, tidak ada yang mengenali mereka karena masih gelap. Yang satu, kemudian hadis Zaid ibn Thabit dan lain-lainnya dengan semakna dengan hadis Aisyah. Oleh itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, karena dia memang pakarnya yang pertama mencetuskan kaidah ilmu ikhtilaful hadis adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebab dulu sering orang-orang yang ahlul ra'i mengerjain ahli hadis dengan
membuat atau menonjolkan hadis-hadis yang zahirnya terjadi pertentangan atau ikhtilaf atau kontradiktif. Lalu Imam Syafi'i rahimahullah terkenal dengan hal ini sampai-sampai beliau menulis buku namanya Ikhtilaful Hadis yang sekarang diterbitkan bersama kitab Al-Um yang merupakan buku fikih beliau. Beliau mencoba atau sudah membahas kemarin dengan beberapa pendekatan yang intinya hadis ini atau sebenarnya hadis itu tidak bertentangan. Ini yang disebutkan oleh beliau. Kemudian kita berhenti pada pembahasan qultu. Karena beliau mengatakan wa huwa aidan wa hadha ashbahu bi sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadithi Rafi' ibn Khadij. Artinya hadis Aisyah dan hadis Zaid bin Thabit serta hadis Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi yang menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam salatnya lebih awal, di awal waktu, lebih sesuai, lebih dekat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis Rafi' ibn Khadij yang melambatkan salat. Lalu bertanya orang yang bertanya, qala wa ayyu sunan, yang antum maksudkan yang mana, sunnah yang mana yang lebih dekat kepada atau hadis itu lebih dekat kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam? Qultu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, awwalul waqti ridwanullah wa akhiruhu afullah. Awal waktu adalah ridha Allah, sedangkan akhir waktu adalah maaf atau kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kita sudah bahas, atau Syekh Ahmad Syakir sudah membahas hadis ini di pertemuan sebelum ini, di mana Imam Syafi'i rahimahullah kebiasaannya beliau hadis itu diseriwayatkannya dengan sanad. Diriwayatkannya dengan sanad seperti di awal ini. Setiap dia menyebutkan hadis biasanya hadatsana Sufyan atau hadatsana Malik atau selainnya. Tipe pas hadis ini langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini otomatis menarik perhatian, sebab di masa itu beliau masih, atau riwayat masih pakai sanad. Orang nyebut hadis rata-rata dengan sanad. Ternyata setelah diperiksa hadis ini boleh dikatakan tergolong hadis palsu, karena di antara perawinya ada yang dikenal dengan minal kazzabin al-kibar, seniornya para pendusta. Walaupun dia ahli ibadah kadang, tetapi dalam meriwayatkan hadis itu maknanya bagus nih. Salat di awal waktu ridha Allah, sedangkan salat di akhir waktu tidak dimaafkan Allah. Tentu orang akan mencari salat di awal waktu, karena ridha itu lebih tinggi daripada maaf. Ridha lebih tinggi daripada maaf. Karena nanti setelah ahli surga masuk surga, nanti mereka dipanggil Allah SWT. Ada enggak yang lebih afdal daripada surga? Ada, yaitu ridha Allah SWT. Nah, menurut mereka bila makna bagus, maka itu tidak apa-apa kita nisbatkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut perasaan, sama orang hari ini mengamalkan amalan yang tidak disunahkan, tidak ada diajarkan, tidak diserukan, tidak dicontohkan, tidak diperintahkan, mereka kerjakan. Kenapa? Rasanya meningkatkan, menghidupkan syiar agama.
Seperti yang saya bilang tadi, ayo puasa 6, di sini nggak ada, alhamdulillah. Aduh, enggak, alhamdulillah. Ini kalau ada tersinggung sih. Jadi kaum muslimin dan muslimat rasanya bagus, tetapi tidak benar. Makanya kaum muslimin dan muslimat sampai Syekh Ibn Utsaimin mengatakan, andainya agama ini diukur dengan perasaan, tidak ada satupun golongan yang disesatkan. Tidak ada golongan yang disesatkan. Ahli bid'ah itu orang hebat semua itu. Sebab apa? Rajin beribadah, rajin berkreasi. Orang tidak ketemu cara ibadah, dia temukan. Kan bagus juga kan? Kalau pakai perasaan. Tapi agama ini adalah yang diajarkan. Kaum muslimin dan muslimat, andainya pemerintahan saja dengan perasaan, itu duit negara dibagi-bagi ke rakyat semuanya, sah ya? Kalau pakai perasaan, semua yang miskin harus dikasih duit oleh negara, tapi apakah bisa? Bisa? Enggak, harus mengikut aturan, harus ikut aturan. Berbuat baik tak ikut aturan, nanti kita jadi temuan, ya? Makanya bupati walaupun dia berkuasa, tetapi dia diatur dengan aturan, bahkan presiden. Allah musta'an. Dan Allah SWT tabaraka wa ta'ala memberikan kita aturan-aturan yang wajib ditaati. Baik. Lalu beliau mengatakan, wa huwa la yu'thiru ala ridwanillahi syai'an. Berdasarkan hadis yang tidak sahih tadi, atau hadis yang tidak sabit dari Nabi alaihissalatu wassalam, Imam menjelaskan, Nabi tak mungkin mendahulukan yang lain dari ridha Allah. Tidak mungkin Nabi mendahulukan yang lain dari ridha Allah. Sebab awal waktu ridha Allah, akhirnya adalah maaf dari Allah. Tidak mungkin Nabi satu dari dua makna. Tidak ada yang ketiga. Pertama, afun an taksir, yaitu dimaafkan karena kekurangan. Karena kekurangan. Seseorang punya kekurangan lalu dimaafkan. Au tausi'atin, atau karena diberikan kelapangan. Dimaafkan karena kekurangan atau karena diberikan kelapangan olehnya. Kapan dikerjakan terserah, tapi sebelum waktu harus sudah selesai. Kita kalau berurusan kan sering begitu. Yang ditanya kapan tenggat akhirnya, apalagi bayar hutang. Ya, kapan tenggat akhirnya? Diintai tenggat akhir itu. Ya, mana tahu dimaafkan nanti. Mana tahu dimaafkan. Iya kan? Misalnya nanti tadi saya dengar ada kurban misalnya. Itu tanya bila terakhir Ustaz. Bila terakhir ini tanya. Nah. Jadi dengan harapan mudah-mudahan nanti terlupa, panitia lupa, kita tidak ingat. Allahumma shalli. Jadi itu. Padahal di awal lebih afdal. Nah, jadi ada kalanya diberikan kelapangan, terserah Pak. Pokoknya sampai menjelang hari H, bahkan bayar pun boleh setelah Idul Adha, nanti ditalangi oleh panitia dulu. Misalnya, itu sangat juga itu. Nah. Wa tawsi'atu tusbihu ayyakuna al-fadlu fi ghairiha. Kalau yang namanya kelapangan yang diberikan atau tenggat yang diberikan, tentu keutamaan ada pada selainnya. Karena kita sudah di ujung. Tentu yang pertama lebih utama. Islam yu'mar bi tarki dzalika al-ghair alladhi wusi'a fi khilafiha. Karena tak diperintahkan meninggalkan yang lebih utama itu. Kan tidak ada perintah meninggalkan lebih awal. Tapi diberikan kelapangan untuk melambatkan. Nah, intinya maksud beliau, dua-duanya tidak utama. Yaitu salat di akhir waktu, karena di akhir itu kemungkinan karena kekurangan kita atau kemungkinan Allah berikan kelapangan, bukan yang diutamakan. Pada sebab itu balik ke hadis. Hadis apa? Aisyah radhiyallahu anha. Balik ke hadis
Sahal ibn Sa'ad atau kepada hadis Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhum ajma'in. Qala wa ma turidu bihadza? Penanya mengatakan lagi, apa yang kau maksudkan dengan ini ya Imam? Qultu izlam nu'mar bitarkil waqtil awal. Maksud saya, kita tidak disuruh meninggalkan waktu yang pertama. Sah? Tidak ada dianjurkan untuk meninggalkan waktu yang pertama, yang awal. Wa kana jaizan an nusalli fihi wa fi ghairihi qablah. Dan sebelumnya boleh kita salat pada waktu yang pertama wa fi ghairihi qablahu, atau pada waktu yang lain sebelumnya. Wal fadlu bit taqdim, maka keutamaan itu ada pada yang didahulukan. Wa ta'khiru taqsirun muwassa, sedangkan melambatkan itu adalah kekurangan yang dibolehkan. Sah? Sama dengan berinfak. Pagu tertinggi 1 juta, pagu terendah 25.000. Baik, misalnya ini tanah mau dibebaskan tadinya. Dibagi per paket enggak? Tapi satu paket 100 juta mana yang mau? Nah, bisa dibagi per paket 1 juta, paket 550.000, 500.000, paket berapa lagi? 250.000 atau 25.000, terakhir 2.500. Nah, mana yang dianjurkan? Tentu paket yang tinggi itu 1 juta kan, ya. Tapi kalau bayar 2.500 diterima juga, tidak apa-apa. Apalagi kalau 2.500 kali 100.000. Nah, ya, lagi kali 100.000. Karena bisa saja kalau bayar 2.500 tapi sering terus dapat duit di setor dibanding hanya bayar 250.000 sekali aja. Nah, tentu saja yang paket awal yang diutamakan. Tapi andainya orang tak merisa yang itu, yang ini juga boleh diizinkan. Sedikit lambat tapi tetap diterima. Baik, kira-kira panitia mana yang lebih gembira? Terima paket 1 juta atau paket 2.500 kali 100.000? Nah, pasti semua kita itu sama gitu. Kalau bahasa kampung kita, nengok lauk nak makan, nengok lado nak sudah. Ya saya? Nah, biasa. Tapi tentu yang diutamakan yang awal. Nah, walaupun yang lain itu boleh dan diizinkan. Waqad abana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla ma qulna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan seperti yang kami katakan. Kata Imam Asy-Syafi'i. Wasu'ila, beliau ditanya, ayyul a'mali afdal? Ditanya ke Nabi, amalan apa yang paling utama? Qala as-salatu fi awwali waqtiha. As-salatu fi awwali waqtiha adalah salat di awal waktunya. Salat di awal waktunya, walaupun yang masyhur adalah as-salatu fi awqatiha atau fi waqtiha. Salat di waktunya. Amalan yang afdal adalah salat pada waktunya. Tapi riwayat yang beliau sebutkan adalah di awal waktunya. Di sini sekali lagi Imam tidak menyebutkan sanadnya. Kaum musliman yang dirahmati Allah SWT. Dengan lafaz awalul waktu itu seperti kata Syekh Ahmad Syakir juga didhaifkannya, yang sahih adalah fi waqtiha. Fi waqtiha, karena pertanyaan tentang salat asal di waktunya adalah amalan paling utama. Baik, qala wa huwa la yada'u mawdi' al-fadli wa la ya'muru an-nasa illa bihi. Dia sendiri tak pernah meninggalkan maudhi' al-fadli, yaitu titik yang di situ ada keutamaan. Wala ya'murun nas illa bi, dan beliau tak menganjurkan orang kecuali dengan itu. Wa huwa allazi la yajhaluhu alim,
ini yang semua ulama tahu, anna taqdim as-salati fi awwal waqtiha aula bil fadli, bahwa mendahulukan salat di awal waktunya adalah sesuatu yang utama. Lima ya'ridu lil adamiyyin min al-ashghali wan nisyani wal ilal. Kenapa di awal waktu? Karena ada kemungkinan orang akan disibukkan oleh urusan-urusan atau pekerjaan-pekerjaan atau halangan-halangan. Khususnya orang-orang yang rentan berhalangan, misalnya wanita menjelang masa datang bulannya. Biasanya dia datang tanggal 7 misalnya, lalu siang zuhur dia tidak boleh melambatkan salatnya sebab ada kemungkinan hanya beberapa waktu setelah azan zuhur sudah datang perintah meninggalkan salat. Nah, maka tentu saja dianjurkan didahulu atau dicepatkan. Nah, atau terlupa, kan sering dah solat saya tadi apa belum ya? Sah. Tapi kalau sudah solat di awal waktu, insya Allah tidak ada lupa, apalagi kalau berjemaah belum. Apa belum berjemaah? Ya kalau di akhir pasti tidak jemaah tuh, tentu rentan lupa. Nah, tapi kalau orang yang solat di hatinya, insya Allah tidak akan lupa. Baik. Wahada asbahu bimakna kitabillah. Sekali lagi ini lebih dekat kepada makna yang terkandung dalam Al-Quran. Qala wa inna huwa minal kitab. Di mana kedekatannya yang lebih mirip dengan makna perintah dalam Al-Quran Al-Karim? Qultu, saya katakan, kata Imam Syafi'i, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah solat-solat dan salat pertengahan, as-salatul wusta. Surah Al-Qara 238. Jagalah salat-salat semuanya, tapi lebih utamakan di antaranya as-salatul wusta, salat pertengahan. Salat pertengahan ada yang mengatakan salatul asri, ada yang mengatakan salatul fajri. Mereka khilaf. Tapi berdasarkan dalil, sebab di waktu itu terjadi pergantian shift para malaikat, jaga malam dan jaga siang. Amal kita di waktu itu diangkat. Makanya kaum muslimin muslimat, Nabi ingatkan, man sallal bardaini wajabat lahul jannah. Siapa yang menjaga salat di dua waktu dingin, maksudnya kan lebih dingin dari yang sebelumnya, yaitu asar dan mulai dingin, dan subuh yang memang waktu dingin, apalagi di musim dingin, apalagi di musim dingin, maka pasti masuk surga. Ini dari Nabi alaihissalatu wassalam, wajabat lahul jannah, yani haqqat lahul jannah, berhak masuk surga. Subhanallah. Dan itu pula yang berat bagi kita. Asar istirahat siang, subuh istirahat malam. Tetapi siapa yang hatinya muallaq, yang bergantung dengan salat, Allah mudahkan. Senyenyak apapun tidur di malam hari, insya Allah subuh otomatis Allah bangunkan. Senyenyak apapun tidur di siang hari, tapi asar insya Allah akan Allah bangunkan. Tetapi harus azimah kita kuat, azam kita betul. Contohnya, ya misalnya walaupun antum setiap subuh itu bangun lebih sebelum azan misalnya, tapi alarm tetap dihidupkan. Saya alarm alhamdulillah 5 saya hidupkan, 5. Ya, walaupun lebih sering bangun sebelum alarm berbunyi. Ya, misalnya kalau sekarang nanti kan sampai di rumah jam berapa diperkirakan doang? Udah tidur dulu ya. Jadi kalau berangkat di sini nanti jam 11, diperkirakan jam 1 sampai kan?
Jam 1 mandi-mandi dulu. Nah, mungkin sampai jam 2 atau setengah 2 baru tidur. Kan rentan terlambat kan? Nah, tapi saya lambat pula alarm sedikit. Biasanya dibuat jam 4, sekarang dibuat jam setengah 5. Ya dikasihlah sedikit lah. Nah, karena tidur udah terlambat sekali. Setengah 5, 1, 4:35, 1, 4:40, 1, 4:45, 1. Itu tak juga bangun, bahaya tu saya. Dan diletakkan tak jauh dari telinga. Iya, bukan jauh di luar kamar, enggak. Dekat kita, enggak jauh. Misalnya tidur sini, situ lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmatullah. Walaupun kita bangun sebelum alarm berbunyi, tapi ini harus sebagai tanda bahwa kita berazam untuk bangun. Enggak sekali topiknya padam dia lagi kan, enggak. Harus 5, 2 HP dibuat. Iya, kadang-kadang juga ditambah dengan HP istri. Ya, kan tidur masih sekamar istri kan? Iya, itu makanya HP istri. Supaya dia dapat juga pahala HP-nya berbunyi bangunkan subuh. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kalau sudah berazam gitu, Allah akan mudahkan insyaallah taala. Baik. Jadi wassalatul wusta. Wa man qaddama as-salata fi awwali waqtiha. Ini istinbat Imam Syafi'i rahimahullah bahwa mendahulukan hadis Aisyah dan hadis Sahal bin Sa'd dan hadis Zaid bin Thabit lebih makna dengan kitab Allah, yaitu jagalah salat dan salat al-wusta. Lalu apa kata beliau? Wa man qaddama as-salata fi awwali waqtiha kana aula bil muhafazati 'alaiha mimman akharaha min an awwalil waqti. Maka orang yang selalu mendahulukan salat di awal waktu akan lebih patut disebut menjaga salat daripada mereka yang saya ulang. Belum ngantuk, baru 7:30, belum masuk waktu saya. Nah, bahwa orang yang selalu mendahulukan salat di awal waktu lebih patut disebut menjaga salat daripada yang melambatkannya di akhir waktu. Sahih? Coba lihat, anak-anak yang masuk sekolah di awal waktu lebih dibilang tertib daripada yang datang di akhir waktu. Sudah sepakat kita itu. Sahih? Misalnya sekolah menetapkan kedatangan jam 7 sampai jam 7:15. Masya Allah, anak beliau hadir selalu jam 7. Anak saya jam 7:20 terus. Pasti beliau lebih disanjung. Cuman saya tidak bisa disebut karena takut juga dikit. Itu aja masalahnya. Padahal sebenarnya beliau lebih terapresiasi kalau sempat ada hadiah dia yang dapat. Karena dia yang hebat. Datangnya jam 7 terus. Awal jam 7:20. Walaupun jam belajar belum mulai kecuali jam 7:30. Jelas? Jadi tetap Masya Allah. Ini lebih canggih nih, Masya Allah. Sudah ada kartunya. 1 menit lagi, saya belum lagi. 1 menit lagi, barakallahu fiik. Maka orang ini lebih disebut menjaga salat daripada mereka yang selalu melambatkan. Dan kaum muslimin muslimat, subhanallah, sesungguhnya melaksanakan salat bersama, berjamaah, kemudian di waktu yang lebih awal dengan tumakninah, diteliti orang di zaman sekarang, banyak sekali manfaat dan hikmah. Banyak sekali manfaat dan hikmah. Subhanallah. Makanya Nabi SAW, Masya Allah, menjadikan salat itu sebagai, kalau bahasa orang kampung saya, untuk problem solving, mencari penyelesai problema yang terjadi. Karena iza hazabu amrun fazi'ala salat. Kalau dia mengalami suatu perkara yang rumit dan pelik, beliau mengadu kepada Allah melalui salat. Waju'ilat qurratu aini fis salat. Dijadikan peneduh pandangan mataku pada salat. Makanya keputusan-keputusan yang akan kita ambil kalau kita minta tolong dari Allah melalui salat akan membuat ketenangan jiwa dan menenteramkan hati dan meneduhkan pandangan. Wabillahi taufik. Kita azan dulu.
insyaallah selepas azan kita lanjutkan. Baik kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT, seperti yang disebutkan oleh sebagian ahli dan diteliti oleh orang bahwa di dalam otak kita ini ada beberapa sel yang tidak mendapat suplai darah merah kecuali di saat sujud salat saja, salat waktu. Jadi kalau seandainya antum sujud bukan salat 5 waktu, tidak masuk. Sekalipun antum bersemedi dengan gaya sholin, kaki ke atas, kepala ke bawah, tetap tak masuk. Diuji orang, atau dengan gerakan olahraga, karena kepala ke bawah, lalu kaki ke atas, tidak masuk. Kecuali hanya di waktu sujud salat 5 waktu. Dan intervalnya sesuai dengan dari waktu ke waktu salat yang 5 saja. Walaupun dulu kita tidak tahu, tapi mereka semangat sholat. Sekarang sudah tahu, tambah lambat. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, makanya orang-orang yang sholat itu adalah orang-orang yang cerdas. Sahih? Bukan sebaliknya. Ada pula orang yang bilang, yang sholat orang bongak aja itu katanya. Iya, enggak. Orang yang sholat adalah orang yang cerdas. Karena otaknya lancar dapat suplai darah dan oksigen. Makanya kaum muslimin dan muslimat, dan masih banyak lagi di wudhu pun ada istinsyak, mengairkan hidung.
dan sebagainya. Bahkan gerakan-gerakan sholat itu diteliti orang, itu jauh lebih hebat daripada gerakan olahraga manapun. Karena di situ tidak ada pemaksaan. Olahraga pasti ada pemaksaan di dalamnya. Tapi kalau sholat tidak. Dan normal. Tetapi bermanfaat luar biasa. Wabillahi taufiq. Walhamdulillah. Jadi oleh sebab itu beruntunglah kita yang senantiasa menjaga sholat. Tapi sholat kita bukan untuk sehat. Tapi orang sholat mesti insyaallah sehat. Walhamdulillah. Kemudian beliau mengatakan wa qara'ayna an-nas fi ma wajaba 'alaihim wa bima tatawwa'u fihi yu'marun bi ta'jilihi idza amkan. Kita sudah melihat orang pada umumnya melakukan sesuatu yang wajib dikerjakannya atau sesuatu yang dianjurkan dia melakukannya, diperintahkan untuk segera. Diperintah untuk segera. Makan saja misalnya. Disuruh melambatkan atau disuruh segera? Nah, tapi setelah masuk waktu ya, setelah masuk waktu. Para dokter, para ahli kesehatan, ahli gizi selalu mewanti-wanti kita, Pak, jangan lambat makan. Sahih? Sama juga. Demikian juga menikah. Ahli psikolog selalu mengatakan, Dek, jangan lambat menikah. Kalau sudah waktunya jangan diperlambat lagi. Ya, Syekh? Oh, tidak terlambat kan? Tidak, alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau harus makan lagi, sudah selesai makan, maksudnya nambah makan. Nah, kalau memang harus ditambah, kata Ibnul Jauzi, tambah. Kecuali kalau menambah itu buat kita malas beramal, malas bekerja. Tapi kalau sebaliknya, tidak nambah, malas beramal, malas beribadah, malas bekerja, mesti nambah, dan mesti disamakan porsi setiap orang. Kalau di pondok tuh gampang cara ngaturnya itu. Ada kawan yang sedikit makan, ya, kalau dikasih banyak, jangan ditolak ya, buat saya. Iya. Kan sebagian kan ada yang sedikit makannya kan, yang biasa makan disuap dulu masih di rumah, masuk pondok kan sedikit makannya. Awal enggak, dari awal sudah juara terus makan. Akhirnya di pondok jatahnya sama dan sedikit. Bagi yang tadi biasa makan sedikit berlebih, bagi kita yang biasa makan banyak kurang. Nah, buat kesepakatan. Ini buat kesepakatan. Kalau perlu bayar tambahan. Nah, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selama dimungkinkan lebih awal bayar pajak, disuruh lambat atau segera? Bayar uang sekolah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para orang tua santri yang saya muliakan, karena pembayaran nanti dari tanggal sekian, dari tanggal 10 April sampai tanggal 20 Mei. Nah, baiknya bayar tanggal 21 Mei saja gitu ya. Pasti lebih awal. Bahkan yang bayar sebelum itu tetap kami terima. Yang bayar sebelum waktunya tetap diterima, padahal belum masuk waktu ya, diterima. Jadi pada umumnya manusia mendahulukan. Apa sebab? Lima ya'ridu lil adamiyina min al-ashghali wan nisyani wal ilal. Bila ulang lagi. Karena ada hal-hal yang tiba-tiba datang. Kesibukan, atau pekerjaan, atau lupa, atau penyakit. Ini saya ini kalau penyakit kan minta izin dia datang kan? Penyakit kan dia minta izin datangnya. Tiba-tiba boleh sakit aja. Tadi sehat betul beliau? Iya. Sekarang dari rumah sakit. Tadi subuh jemaah dengan kita, asar sudah disolatkan. Subuh masih berjamaah, asar sudah apa sakit? Tak tahu. Tiba-tiba serangan jantung. Sebenarnya bukan waktu itu, cuman baru dirasakan waktu itu. Sudah terlambat kadang. Awak nak diperiksa, takut pula ketahuan. Ya sekarang kan takut orang meriksa. Sebab nanti, gula tinggi nih Pak, asam urat naik, pendapatan turun. Harga naik, pendapatan turun. Tentu tambah. Ya kan, darah naik, HB turun kan itu. Kan bahaya.
Jadi oleh sebab itu kadang-kadang takut orang diperiksa, sah? Jadi dia dianggap sehat badannya, tidak juga. Makan selera mau, olahraga bisa, bekerja oke, keringat banyak, tidur lelap, apa sakit kan itu? Nah, makanya kadang-kadang sering terlambat kita, sah? Kan main dalam kadang penyakit dah, dan nauzubillah. Tapi ala kulli hal. Jadi supaya kita tak terlambat, maka diusahakan bila sempat harus cepat. Harus cepat. Jadi semuanya dalam keadaan. Jadi kita juga tidak keluar dari kebiasaan kita. Wallazi la tajhaluhu al-uqul, di mana hal ini dipahami oleh semua orang yang berpikir. Semua orang paham dan tahu secara logika bahwa pekerjaan apapun kita ingin segera diselesaikan. Baik, wa inna taqdima salatil fajri, sesungguhnya mendahulukan salat subuh di awal waktiha an Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali bin Abi Talib wa Ibn Mas'ud wa Abi Musa al-Ash'ari wa Anas bin Malik wa ghairihim musbat. Ditambah lagi menyegerakan, mendahulukan salat subuh di awal waktunya sabit dari Abu Bakar, murid utama Rasulullah SAW. Ketika jadi khalifah selalu mendahulukan salat. Wa Umar, manusia kedua terbaik setelah Nabi SAW, dan Abu Bakar. Utsman adalah juga yang terbaik setelah Abu Bakar, Umar dan wa Ali bin Thalib. Berarti 4 khulafa rasyidin sepakat mendahulukan salat di awal waktu. Wa Ibn Mas'ud, dan Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud dulu di Kufah dia. Wa Abi Musa al-Ash'ari, dan Abu Musa al-Ash'ari, gubernur di Irak waktu itu. Wa Anas bin Malik, dan Anas ibn Malik di Basrah. Wa ghairihim, dan selain mereka. Musbat, sudah diriwayatkan dengan sabit. Itu yang mereka amalkan. Faqala, lalu dia berkata, fa inna Abu Bakr wa Umar wa Utsman, yang bertanya mengatakan lagi, tapi Abu Bakar, Umar dan Utsman dakhalu fi salati mughallisin, mereka masuk salat masih gelap, wa kharaju minha musfirin bi italatil qiraah, bukankah mereka ketika keluar salatnya sudah terang karena bacaannya panjang? Ini pertanyaannya. Faqultu lahu, lalu saya jawab, qad atalul qira'ata wa aujazuha, mereka kadang memanjangkan bacaan, kadang memendekkannya. Dua-duanya ada dari Abu Bakar, dari Umar dan Utsman. Kadang-kadang dipanjangkannya, kadang-kadang dipendekkannya. Ketika dia panjangkan, tidak keluar kecuali sudah terang. Tapi ketika dia pendekkan, maka dia keluar masih gelap. Berarti sabit dua-duanya dari mereka. Wal waktu fi dukhul la bil khuruji min as-shalah, dan waktu itu dilihat dari awalnya, dari masuknya, bukan dari keluarnya. Wa kulluhum dakhala mughallisan, masing-masing mereka masuk salat dalam keadaan masih gelap. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha mughallisan, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah, dalam hadis Sahl bin Sa'ad, dalam hadis Zaid bin Thabit, keluar dalam keadaan masih gelap. Keluar dalam keadaan masih gelap. Fa khalabta allazi huwa aula bika an tasira ilaihi mimma thabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khalabtahum. Oleh sebab itu kamu berbeda dengan sesuatu yang harusnya lebih kamu utamakan kembali kepadanya. Mimma thabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khalabtahum, dan engkau berbeda dengan mereka. Faqulta, lalu engkau katakan, ini penanya mengatakan kepada Imam Syafi'i, yadkhulud dakhilu fiha musfiran wa yakhruju musfiran wa yujizul qira'ah, fa khalabtahum fid dukhuli wa mahtajasta bihi min tulil qira'ah wa bil ahadits an ba'dihim anhu kharaja mughallisan, dan mereka engkau katakan masuk salat dalam keadaan sudah terang dan keluar dalam keadaan sudah terang dan memendekkan bacaan. Fa khalabtahum fid dukhul, lalu engkau berbeda dengan mereka pada masuknya ke dalam salat. Wa mahtajasta bihi min tulil qira'ah, dan apa yang kau sebutkan karena bacaannya panjang. Wa bil ahadits an ba'd anhu kharaja minha mughallisan, padahal dalam sebagian hadis disebutkan mereka keluar dalam keadaan masih gelap.
Qala, faqala, dia berkata, qala, dia berkata, faqal, Imam Syafi'i mengatakan, yang bertanya mengatakan, apa ta'uddu khabar Rafi' yukhalifu khabar Aisyah? Kalau begitu, apakah engkau menganggap hadisnya Rafi' bin Khadij menyalahi hadis Aisyah? Aisyah bilang masih gelap, dan Rafi' mengatakan sudah terang. Faqultu lahu la, tidak berbeda, tidak bertentangan. Yaqul, faqala fa ayyi wajhin yuwafiqu? Kalau begitu dari mana dia bisa sama? Satu bilang masih gelap, satu bilang sudah terang. Faqultu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma haddan nasa ala taqdimis salat, ketika Nabi menganjurkan untuk menyegerakan salat di awal waktu, wa akhbara bil fadli biha, lalu dia beritahukan keutamaannya, ihtamala ay yakuna min ar-raghibina man yuqaddimuha qabla al-fajr al-akhir. Ada kemungkinan, tapi ini hanya sekedar kemungkinan, mereka karena ingin cepat masuk salatnya sebelum fajar akhir, sebelum masuk waktu subuh. Jelas? Nah, faqala asfiru bil fajri, maka Nabi ucapkan jangan salat subuh dulu sebelum terlihat terang di ufuk timur. Jadi hadis ini konteksnya menurut kemungkinan yang disebut oleh Imam Syafi'i, ketika mereka nak menyegerakan salat ketika masih fajar kazib, maka Nabi tunjukkan jangan salat sebelum terlihat terang, karena fajar kazib itu gelap di ufuk. Tapi kalau sudah fajar shadiq sudah terang, karena sinarnya, cahaya sudah, yakni hatta yatabayyana al-fajr al-akhir mu'taridan, sampai terlihat fajar terakhir yang menyebar. Jadi kalau yang fajar kazib itu kan lurus ke atas, tapi kalau fajar shadiq situ sudah menyebar cahaya di ufuk timur. Qala apa yahtamilu ma'nan ghaira zalik? Dia bertanya lagi, apakah ada kemungkinan makna selain itu? Qultu na'am, ada kemungkinan lain. Jadi semuanya ada kemungkinan. Tapi yang pasti adalah sepakat seluruh orang dan umumnya sunnah Nabi, salatnya di awal waktu. Salatnya di awal waktu. Nah, qultu na'am yahtamilu ma qulta wa ma baina ma qulna wa qulta wa kullu ma'nan yaqa'u alayhi ismul isfar. Nah, ada kemungkinan apa yang saya katakan atau apa yang kau katakan, atau semua makna yang bisa disebut atau tercakup dalam kalimat al-isfar, itu terang, baik terang di ufuk atau terang di sekitar kita salat. Semua makna itu masih bisa kemungkinan. Qala fama ja'ala ma'nakum aula min ma'nana? Kalau begitu apa yang menyebabkan makna yang engkau tafsirkan lebih utama daripada makna yang kami tafsirkan? Yaitu mulainya sudah terang, keluarnya juga sudah terang. Kau mengatakan mulainya masih gelap, keluarnya sudah terang, atau mulainya gelap dan keluarnya gelap, dua-duanya terjadi. Kenapa itu lebih engkau kuatkan? Kata penanya, faqultu bima wasabtu min at-ta'wil, seperti tafsiran yang sudah aku sebutkan tadi. Apa sebutkannya? Satu, sesuai dengan ayat, karena ayat menyuruh kita menjaga salat, dan orang yang mendahulukan lebih disebut menjaga salat. Yang kedua, umumnya amalan orang bahwa pekerjaan yang wajib atau sunat selalu dianjurkan dilaksanakan di lebih awal, walaupun boleh dilambatkan sampai akhir. Itu sebabnya kenapa saya lebih mendahulukan tafsir ini, bahwa Nabi tetap salat di awal waktu walaupun selesainya bisa masih gelap karena bacaannya pendek, atau bisa sudah mulai terang karena bacaannya panjang, tergantung bacaan di waktu itu. Artinya Nabi alaihissalatu wassalam di subuh itu kan akan baca sekitar 35 ayat di rakaat pertama, rakaat kedua sekitar 15 ayat. Panjang pendek Ustaz? Hah? Ustaz, 50 ayat, 35 ayat panjang ya? 35 sampai 50 ayat di rakaat pertama. Nanti kalau kedua 15 ayat lebih kurang. Lumayan juga. Yang masih terlambat wudhu tadi masih bisa mencapai rakaat pertama. Makanya selalu saya ingatkan imam-imam di rakaat pertama itu supaya
lebihkan dari rakaat yang kedua. Ini ada pula terbalik. Rakaat pertama inna atainah, rakaat kedua ara'aita. Sudahlah susunannya terbalik. Ya rakaat pertama kadang inna atainah kan, rakaat kedua ara'aita alladzi yukazzibu biddin. Nah, jadi rakaat pertama, apalagi kalau kita kan imam tetap tahu dia mana jemaah yang rutin dan tetap sah, jemaah rutin yang tetap. Antum kalau sudah setahun jadi imam di situ pasti tahu, ini ustadz ini walaupun terlambat dia tetap sholat subuh di sini, sahih. Nah, jangan pas dia terlambat matilah terus tinggalnya, nggak terlihat dia. Mungkin beliau masih mandi atau masih sahur, nggak mungkin ya, dan mungkin kemungkinan lainnya, maka dipanjangkan di rakaat pertama itu supaya bergabung. Sebab tidak sedikit yang tidak melaksanakan ini, saya amati di berbagai masjid yang terlambat tuh hampir 2/3. Ustaz. Kalau antum punya sopir bus, tercecer penumpang dari 50 orang, tercecer 35 orang. Yang disalahkan penumpang atau sopirnya? Yes ya. Berapa ruginya perusahaan itu? Penumpang bis kan berapa isinya? 50 ya? Iya. 50 kan? Baik. Nanti misalnya dari Ujung Batu ini menuju Bagan Batu misalnya. Penumpang 50 orang. Pas sampai di Bagan Batu hanya 15 orang. Yang mana yang lain mana? Tertinggal di ujung jauh tuh Ujung Batu. Siapa yang disalahkan? Sopir. Lambat mereka datang, kan sudah bunyi alarm. Iya, memang. Alarm itu bukan harga mati tuh. Ya harga mati RI. Ya kan? Kalau alarm tidak harga mati. Ini kadang alarm itu jadi harga mati, subhanallah. Ustadznya harga mati nak lari. Iya, jadi kaum muslimin semua bukan harga mati itu. Alarm itu hanya pengingat. Apalagi imam yang aslinya belum datang. Ada yang parah lagi. Ini jemaah komat-komatnya imam belum datang. Kadang dah nampak Ustaz Khalid di situ kan, cepat-cepat komat itu dah terlambatnya. Jangan, imam itu paling berhak menentukan komat. Jadi itulah kaum muslimin. Jadi kalau sempat 2/3 atau 1/3 yang terlambat, tetap imam disalahkan. Apa sebab? Satu, mungkin komat terlalu cepat. Kedua, mungkin terlalu singkat. Pandai-pandailah nengok. Tapi kalau sudah semuanya, kalau sempat di musim haji di Masjidil Haram, jemaah ada berkumpul semua dari jam 10 tadi dah kumpul kan menunggu zuhur. Itu jangan lama-lama komatnya. Dah. Waktulah kalau Masjidil Haram. Siapa yang haji tahun ini? Yang pernah haji. Kalau nak solat zuhur berjamaah dalam masjid, jam berapa kita harus ke masjid? Ya 10. Kalau nak hari raya, nak dalam masjid solat Idul Fitri, Idul Adha, selesai subuh jangan pulang. Dah azan antum baru ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram pergi solat Idul Fitri, Ustaz ya. Maka selamat untuk solat di luar pagar, bukan dalam pagar lagi, di luar pagar. Tapi kalau nak solat di dalam, maka jam 2 malam sudah masuk masjid. Kemudian selesai solat subuh jangan keluar. Ini yang payahnya, yang nak buang air. Itu yang payah. Kalau sudah yang berpenyakit terbasuh menahan, makruh pula. Tidak ditahan, tidak dapat pula. Boleh tahan Ustaz. Sekali-kali makruh saja. Itulah jadi cerita. Kalau jemaah kita seperti itu, jangan lama-lama nunggu. Memang sudah hadir semuanya. Ini tak jemaahnya baru dari 10 baru hadir 2,5. Dari 10 baru hadir jemaah tetap. Maka perhatikan jemaah tetap itu. Oke, bunyi alarm. Ingat, kalau kau jadi imam, pastikan mereka bergabung di rakaat pertama. Kalau perlu Al-Baqarah rakaat pertama subuh itu. Ya. Rasa-rasanya sudah hadir semua jemaah tetapnya, baru ruku. Tapi sudah qamat. Nah, asal kadang belum bunyi lagi alarm tuh dari pegang remote untuk dimatikan. Bahaya tuh. Supaya tidak terlihat oleh orang. Ya Syekh, remote ini hanya sekedar ibaratnya dalam ilmu menentukan awal bulan Ramadan dan awal Syawal. Itu remote itu ibarat ilmu hisabnya. Ilmu hisab menunjukkan waktu sudah hampir
masuk, tapi jangan dia jadi penentu. Penentu tetap tentu ru'yah, tetap iman. Karena kita disuruh ngikut ru'yah, bukan mengikut hisab. Bukan tidak dipakai hisab, bukan tidak dipakai remote, bukan tidak dipakai digital ini tetap dipakai, jangan dibuang lah. Tetap dipakai. Nah, supaya ada target yang ditetapkan. Cuman bukan penentu, tetap imam yang jadi penentu. Kecuali imam sudah bilang, maaf saya subuh ini nggak datang karena ada kajian tempat lain. Nah, itu boleh. Tapi kalau imamnya tidak ada kasih berita, dirinya kadang banyak bermasalah, dan kadang-kadang juga karena pengurusnya yang selalu memaksa imam untuk segera walaupun jemaah belum komplit. Kalau begitu kita rugi karena jemaah yang tertinggal otomatis pahalanya kurang. Kalau kurang secara personal, kurang secara kolektif pahalanya. Baik, kaum muslimin, tinggal satu alinya lagi. Faqultu, apa yang menyebabkan makna yang kau tafsirkan lebih utama daripada tafsir yang makna yang kami tafsirkan? Qala bima wasaftu min at-ta'wil. Wa bi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebab ta'wil yang sudah saya jelaskan tadi, tafsir yang sudah jelaskan. Wa bi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi mengatakan huma fajrani. Fajar itu ada dua. Fa amma allazi ka'annahu dhanabus sarhan aw sirhan fala yuhillu syai'an wa la yuharrimu. Adapun fajar yang seperti ekor serigala, itu ekor serigala. Pernah nengok serigala? Gimana ekornya? Saya pernah nengok, tapi tidak tahu ekornya. Tidak sempat nengok lari ya. Nah, ekornya berdiri tegak begini. Ekor serigala itu tegak ke atas. Nah, kalau yang seperti ini, fala yuhillu syai'an, belum menghalalkan sesuatu, wala yuharrimuhu, dan belum mengharamkannya. Apa maksudnya? Nabi yang jelaskan. Wa ammal fajrul mu'tarid, adapun fajar yang menyebar, yang melintang begini, fa yuhillus salata, maka sudah menghalalkan salat. Apa maksud salatnya? Salat subuh. Tadi kan belum menghalalkan, belum mengharamkan. Kalau ada orang salat ketika menengok fajar seperti ekor serigala tadi ke atas lurusnya, cahaya itu berarti dia belum halal salat subuhnya. Belum halal salat subuhnya. Kalau dia salat juga dia niat subuh, apa hukum salatnya? Hah? Ya batal. Kalau batal berarti tidak hitung salat, berdosa dia. Dia mesti mengulang salatnya. Kemudian fa yuhillu salat wa yuharrimu ta'am, dan haram karenanya makan. Artinya waktu sahur sudah selesai. Itu maksud Nabi, tidak menghalalkan sesuatu, tidak mengharamkan sesuatu, tidak menghalalkan salat, tidak mengharamkan sahur. Ya, kalau masih nampak begini, itu tetaplah makan. Ya, tetap makan. Tapi kalau sudah kenyang jangan teruskan. Maksudnya kalau masih ada hajat untuk makan, masih boleh. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, sampai betul-betul nampak subuh terbit di ufuk timur, yakni alaman arada siyam. Artinya sudah boleh atau sudah diharamkan makan bagi orang yang berpuasa. Nah, dan hadis ini dengan lafaz ini hanya diriwayatkan oleh Imam Syafi'i di sini. Oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi dari sisi makna sahih dengan hadis-hadis lain. Sebab Nabi dalam hadis lain menyebutkan bahwa bahkan Al-Quran Karim mengatakan kalau yang tadi fajar kazib. Dengan demikian maka selesai pembahasan masalah hadis ini, dan kesimpulannya adalah antara hadis Rafi' bin Khadij di satu pihak dan hadis Aisyah, kemudian Sahal bin Sa'id Sa'idi, kemudian hadis Zaid bin Thabit
dan lain-lainnya secara umum tidaklah bertentangan. Artinya ada kalanya Nabi SAW memendekkan bacaannya sehingga selesai sholatnya masih terang benderang, masih gelap. Dan ada kalanya beliau memanjangkan bacaan ayatnya sehingga selesai sholat sudah terang. Dan dua-duanya boleh diamalkan, tentu saja sesuai dengan keadaan jamaah tadi. Tadi saya katakan jemaah yang cepat hadir dipertimbangkan, yang lambat hadir juga dipertimbangkan. Sebenarnya yang lebih duluan datang itu lebih diuntungkan dengan menanti lebih lama. Doanya mustajab, didoakan malaikat, terhitung tahun salat sah. Nggak rugi orang yang datang lebih dulu. Cuman yang datang terlahir rugi semua, ditinggal terrugi. Makanya usahakan jangan lambat datang. Apalagi di masjid yang imamnya tak yang tidak mempertimbangkan, yang lambat datang. Ya mana boleh. Apalagi sebagian, masya Allah, tidak sampai 10 menit sudah qomat. Apa capek qomat? Sudah qomat cepat, ayat yang dibaca singkat, dan lampu pun cepat padam. Allah musta'an. Nah, salat itu bertenang, bersantai. Dan khusus subuh saya nasihatkan lagi di masjid manapun supaya qomatnya dilambatkan, karena ada beberapa laporan dari orang-orang yang tinggal di pedalaman atau di pegunungan bahwasanya kalender sepanjang masa kalender jadwal sholat ya sepanjang masa itu sama juga dengan orang yang pakai hisab ketika pakai puasa. Ada benarnya, ada salahnya. Ada benarnya dan ada salahnya. Dan yang sudah terdeteksi juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Al-Syarh Mumti', dia sebutkan ada fatwanya, disebutkan juga bahwa ada sebagian orang-orang yang tinggal di perkampungan di Arab sendiri menyebutkan azan yang berdasarkan kalender Ummul Qura, jadwal waktu salat sepanjang masa itu, ada kalanya berdasarkan itu lebih dulu daripada terbitnya fajar di ufuk timur, berkisar antara 13 sampai 18 menit di wilayah Saudi. Ini bukan di kita aja. Itulah yang membuat kawan-kawan dulu dari Makkah, ada Syekh Farhan Al-Husairi dulu meneliti di Batu Malang. Batu, bukan batunya yang Malang, batu tapi di Malang. Ya, karena di situ di ketinggian mereka teliti, lalu mereka kedengarkan azan di kampung-kampung berdasarkan jadwal waktu sepanjang masa tadi. Subhanallah, mereka temukan fajar belum menyingsing tapi azan sudah dikumandangkan. Ditambah lagi bacaan-bacaan bising yang sebelumnya lagi. Sejak jam 3:30 sudah sampai syair Abu Nawas pun dibaca orang kan dalam masjid, seolah wajib pula daripada qiyamul lail lagi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, antara sampai 18 menit di Bogor hal yang sama ditemukan. Oleh sebab itu maka subuh khususnya jangan segera diqamatkan. Ya, supaya kita tidak kalau belum, karena ini juga memerlukan keputusan bersama, Mas. Di masjid-masjid Muhammadiyah mereka juga sepanjang masa ini. Allahu a'lam. Maka salah satu cara untuk mensiasati ini, maka jangan segera qomat. Kalau begitu azan pun tidak apa-apa lambat sedikit. Cuman masalahnya bergantungan dengan orang sahur nanti kan. Orang yang sahur. Tapi kalau memang kita sudah pastikan di tempat ini, di negeri ini, kita lihat fajar ternyata memang belum terbit, jangan azan dulu. Cuma tidak nampak listrik yang nampaknya. Karena di perkotaan ini pusat payah nengoknya, hanya lihat cahaya terangnya listrik. Harus keluar kita ke tempat yang tidak ada listriknya. Nampak juga tapi listrik Bang Kinang nampak nanti. Nah, dipastikan daerah yang memang dari arah ufuk. Oleh sebab itu maka jangan segera dikumandangkan qomat, jangan segera sholat.
Kasihan kalau saudara-saudara kita yang kadang-kadang hanya 3 menit aja untuk sholat 2 rakaat aja mereka tengok kiri kanan langsung gas gitu. Karena mereka ingin cepat selesai, entah apa yang dikejar, wallahul musta'an. Inilah pentingnya kita mengaji, karena duduk di masjid menunggu sholat dihitung sholat. Duduk di masjid menunggu sholat didoakan malaikat. Duduk di masjid menunggu sholat kita doanya mustajab. Bahkan mohon maaf, baca lagi Ustaz, nanti panjang lagi ya. Dan selesai sholat itu yang dianjurkan dalam Al-Quran menjelang salam. Menjelang salam setelah tahiyatul akhir. Ya, setelah antum bilang fil alamina innaka hamidun majid atau innaka hamidun majid, pilihlah doa kata Nabi yang antum mau. Ketika Syekh Ibnu Utsaimin ditanya tentang masalah ini, Syekh, ada yang bilang doa setelah sholat fardu itu bid'ah. Itu pertanyaannya ini agak sensitif. Syekh bilang, kamu mau enggak ditunjukkan Allah dan Rasul? Nah, kan itu lagi jawabannya, mau enggak dengan mengikuti petunjuk Allah dan Rasul? Kalau enggak mau, enggak usah tanya pertanyaan itu. Sah? Kalau mau, ya Syekh mau. Kalau gitu, lalu dibacakan bahwa fa idza qadaitumus salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kalau sudah selesai kamu salat, zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahih? Naam. Wa minal laili fasabbihu wa adbara sujud. Dan di waktu malam dan di akhir-akhir salat bertasbihlah kepadanya. Tasbih zikir apa doa? Zikir apa doa? Zikir. Demikian juga Nabi SAW mencontohkan selesai salat dengan zikir. Oleh sebab itu petunjuk Allah dan Rasul setelah salat itu adalah zikir. Jelas? Adapun doa, Nabi katakan ad-du'a la yuraddu bainal azani wal iqamah. Doa tak ditolak antara azan dan iqamah. Kemudian aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa sajid. Yang paling dekat seorang hamba kepada Rabbnya di saat sedang sujud. Fajtahidu fid du'a. Bersungguh-sungguhlah berdoa. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya idza tashahhada ahadukum bil fal yatakhayyar min ad-du'a, maka hendaklah dia memilih doa. Sampai saya katakan, andainya engkau karena banyak doa di tasyahud akhir itu duduk saja setengah jam sampai sejam, tidak mengurangi salat. Tapi jangan imam ya, jangan imam ini ketika salat sendiri. Nah, ya kalau imam jangan buat pula setengah jam doa nanti pada berserahkan jemaah. Nah, kembali lagi mempertimbangkan jemaah. Tapi kalau kita sholat sunat sendiri, berdoalah sepanjang-panjangnya, karena doa itu ditempatkan di dalam sholat atau sebelum sholat. Berarti tidak boleh berdoa. Masalah boleh tidak boleh ini hukum lain. Tapi kan tadi antum nak nanya, mau tidak ditunjukkan Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau soal tidak boleh, doa itu babnya terbuka kapan saja. Sahih? Nah, tapi anjuran selesai salat adalah berzikir. Wabillahi taufik. Nah, tapi kalau ada yang berdoa jangan taufik pula tangannya, tidak boleh doa. Tidak, jangan. Nah, doa itu pada asalnya maftuh. Jelas ya? Tapi maksud saya jangan kejar doanya selesai salat, padahal dalam salat kita singkat-singkat, itu maksud saya. Ini salat singkat sekali, doanya panjang sekali selesai salat. Itu yang keliru menurut saya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Mohon maaf agak panjang sedikit, rindu saya sama antum. Ini ya lama sekali. Nah, sebulan lagi ketemu, masa tidak boleh panjang-panjang gitu aja kemarin sih. Nah, dah panjang sedikit kan, tak panjang. Saya pernah ke tempat Aposano tuh di mana nama? Yang tempat kampung Abu Zubair tuh, Teluk Jering. Teluk Jering. Tahu tak kalian, tuan-tuan? Saya ngaji sampai jam 12 malam. Iya, tidak mau berhenti orang tuh. Awaknya bala kan. Cuma itulah diajaknya makan dulu pas maghrib, lepas isya baru ngaji.
Gimana? Kita coba besok. Saya tidak mau. Jadi sampai 12 malam. Mungkin itu sebabnya setelah itu tidak diundang-undang lagi. Alhamdulillah. Habis itu tidak? Tidak sempat lagi itu maksudnya. Kalau sampai 12 malam saya tidak mau lagi. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.